Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini, mata kuliah Moyakutu 1 ya, di mana kita belajar menerjemahkan baik langsung maupun tidak langsung. Langsung itu maksudnya mendengarkan bahasa Jepang langsung terjemahkan ya. Yang tidak langsung itu menerjemahkan teks begitu. Nah, untuk pertemuan-pertemuan awal itu saya sudah siapkan materi berupa penerjemahan campur ya. Jadi bisa dibilang campur. Jadi metodenya itu namanya apa namanya? Saya lupa. Ada yang ingat? Dictogloss ya, namanya Dictogloss. Jadi kalian diberikan audio berupa audio bahasa Jepang ya. Terus nanti didengarkan sampai terakhir, baru setelah selesai mendengarkan, kalian mencatat apa yang kalian ingat gitu ya. Di awal pasti berantakan ya, catatannya pasti nggak lengkap dan itu memang nggak apa-apa begitu ya. Saya juga bukan berarti saya cuman ngasih instruksi aja, saya sendiri pun apa namanya melakukan hal yang sama dengan kalian. Jadi apa namanya bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi nggak cuman nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Sama. Jadi supaya bisa memahami kalian sisi sisi apa namanya sisi sudut pandang kalian juga saya harus juga melakukan hal yang sama. Terus sudah ini minggu keempat ya, berarti sudah 3 minggu kita menggeluti audio yang sama ya, yaitu tentang judulnya apa? Apa udah ada yang trauma dengan mosi-mosi? Semoga nggak ada yang trauma ya. Oke, jadi tentang mosi-mosi itu pendek, ya menurut saya pendek ya. Sekitar 6 atau 7 kalimat dan kalian sudah menerjemahkan dengan sangat baik sekali. Terus saya juga sudah menilai ya, memberikan penilaian di Google Classroom. Hanya saja itu ada yang menurut saya belum diperbaiki. Jadi sementara saya kasih nilai 40 dulu kalau nggak salah 40 ya. Jadi nanti silakan yang dapat nilai 40 bisa konfirmasi ke saya ya. Nanti itu udah yang final misalnya. Itu silakan disampaikan aja. Terus nanti saya perbaiki lagi nilainya. Jadi jangan khawatir. Poin-poin yang saya nilai itu adalah bagian yang kita bicarakan. Jadi kan ada tuh eh, apa namanya banyak banyak bagian yang saya bicarakan, yang bagian poin-poin yang waktu feedback itu ya, poin-poin yang harus diperhatikan kayak misalnya moshi-moshi, tadinya moshi mas terus mijikaku nata gitu ya, itu kan bukan diperpendek ya. Kenapa begitu? Karena ini contoh ya, contoh. Bukan diperpendek atau disingkat gitu ya, karena tidak ada intent apa namanya, tidak ada keinginan dari orang Jepangnya sendiri itu dalam konteks itu dalam wacana itu tidak terkonfirmasi gitu, tidak ada keinginan atau tidak. Jadi harus fokus ke situ ke Mijikaku Naru itu kan jadi memendek sebenarnya. Jadi dan itu bagian yang apa ya harus diperhatikan. Jadi ketika saya melihat teks perbaikannya itu sudah tercermin atau belum itu saya memperhatikan. Kalau misalnya belum tercermin, nah mungkin nilainya nggak seperti nggak kan sekarang paling besar 80 ya. Jadi nilainya nggak 80 gitu. Oke, terus nanti silakan untuk tugas pertama diperbaiki saja yang belum atau misalnya sudah diperbaiki tapi sama saya dikasih 40, nah itu konfirmasi aja ke saya. Ya nanti saya perbaiki, saya cek lagi. Terus untuk tugas kedua itu sama saja ya, nanti saya GCR-nya belum saya buat, tapi nanti segera setelah ini saya buat. Prosesnya sama, nanti akan ada file audio, nanti silakan kalian mendengarkan sampai terakhir ya. Terus
mencatat ya. Jadi sampai sekiranya sudah maksimal. Nah, kalau sudah menyerah atau sudah capek ya silakan bisa mencatat seperti dengan cara yang kalian harapkan gitu. Misalnya di pause dulu boleh silakan begitu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya hari ya minggu depan ya, itu saya akan membuat sesi diskusi antar kalian. Nanti saya bagi per kelompok ya. Nah, di situ saya berharap kalian sudah jadi bekal kalian nanti minggu depan adalah hasil terjemahan masing-masing ya. Nanti berbekal hasil terjemahan itu, berbekal naskah yang sudah kalian tulis, itu silakan kalian berdiskusi. Ini buat minggu depan ya, berdiskusi untuk mendapatkan hasil terjemahan yang eh, paling oke menurut grup kalian. Ya, jadi seperti itu nanti untuk eh, kerjaan kita setelah ini. Gitu. Jadi silakan dilakukan seperti biasa, tapi nanti di pertemuan berikutnya itu sebelum feedback ya, nanti saya akan minta kalian untuk berdiskusi dulu begitu. Jadi silakan modalnya atau bahannya adalah hasil catatan dan hasil terjemahan masing-masing begitu. Ya. Terus sekali lagi saya ingatkan ya, silakan bisa berusaha sendiri ya. Kalau bisa kamusnya itu kamus yang Weblio gitu ya, atau kamus-kamus yang paling mantep sih itu ya, kayak kamus namanya Kenji Matsuura di Tokopedia juga ada sih. Agak mahal sih, berapa ya? 180.000 atau saya pernah beli terus saya kasih ke mahasiswa giveaway tahun kemarin. Semoga tahun ini bisa giveaway lagi. Ya, terus ya usahakan bisa menerjemahkan secara manual ya, from scratch gitu. Jadi kalian bisa merasakan bagian mana yang sulit, bagian mana yang tidak bisa kalian temukan, yang jadi keresahan-keresahannya itu bisa dapat gitu. Dan itulah yang akan kita bicarakan di perkuliahan. Gitu. Jadi bukan sekedar dapat terjemahannya gitu, udah selesai bukan. Ya. Itu. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan dalam pertemuan ini ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan dulu dari kalian? Mau curhat atau apa? Nah, saya juga perlu ini ya, perlu masukan. Eh, saya khawatir ya, saya khawatir kalian punya pemikiran, tapi tidak bisa tersampaikan, entah segan sama saya atau gimana gitu. Itu saya berharap bisa memastikan itu juga sih, memastikan kalian tidak segan ke saya gitu. Silakan, ada yang mau cerita? Sensei, Ya, mau tanya, ya, itu yang kelompok itu Sensei yang pilihin atau gimana? ya. Nanti saya pilihin random. Oh, tapi itu dipilihinnya berarti pas jam matkulnya ya, Sensei? Betul. Oh, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Ya, saya berharap bisa ini ya, random aja. Soalnya kalau bikin sendiri nanti gimana gitu. Cuman sebentar aja kok. Dan ngobrolin tentang apa terjemahan yang ideal tuh kayak gimana sih gitu ya. Ya, seperti itu. Makasih Eva. Sensei, saya mau nanya Sensei. Silakan Freda. Kemarin kan saya kan kelas Sensei sambil dijalanin Sensei. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada perbaikan atau apa itu maksudnya gimana Sensei? Jadi gini. Maaf Sensei. Iya, nggak apa-apa sama sekali nggak apa-apa. Kalau ada yang belum paham itu silakan. Jangan takut ya, senang sekali dengar bisa ada yang cerita gitu. Makasih Veda. Ya lain kali nggak apa-apa, fokus aja ke apa yang dikerjakan. Jadi jangan kalau misalnya memang nggak bisa ikut sesi Zoom itu saya malah udah nanti aja lihat rekamannya gitu ya. Jadi nggak apa-apa lain kali. Asal jangan sekelas aja.
Saya di motor semua, sensei kami. Misalnya. Oke, sensei. Nah, itu kan kemarin kita ngobrol tuh di apa di rekamannya juga ada ya, di rekaman videonya kita diskusi mengenai apa yang harus diperhatikan, apa yang harus bagian mana yang harus hati-hati terjemahannya gitu ya. Itu sudah saya sampaikan, terus mahasiswa juga sudah ngasih sudut pandangnya. Nah, nanti di situ berdasarkan hasil pembicaraan di pertemuan sebelumnya, nanti kan dapat masukan tuh, oh ternyata ini diterjemahinnya enaknya kayak gini gitu kan ya, dapat masukan seperti itu. Nah itu silakan dicerminkan ke hasil terjemahannya sendiri gitu. Nanti ditulis ya, diketik di Microsoft Word atau di WPS atau di Google Docs atau di asal jangan PDF sama gambar aja, nanti disubmit lagi gitu. Kayak gitu Veda, kira-kira bisa. Saya pasti nggak ngerti sensei. Jadi gini sensei, kan kalau dulu kan sama sensei kan Sakubung, sensei kasih apa perbaikan satu-satu gitu kan sensei. Nah kalau ini maksudnya kayak gitu juga atau kayak gimana sensei? Gitu. Iya betul. Jadi kita harus yang format itunya di mana sensei? Apa kayak yang perbaikan yang sensei kasih itu, yang feedbacknya itu lihatnya di mana sensei? Ada di itu video rekamannya, ada di setiap di videonya. Jadi oke. Jadi pada saat melihat video rekamannya, Veda atau teman-teman yang lain itu sambil ngelihat sambil melihat hasil terjemahannya sendiri gitu. Jadi berpikir nanti di situ ngelihat, oh yang ini kayaknya punya saya bahasa Indonesianya masih kaku deh. Ini ada yang lebih bagus, saya ambil saya pakai gitu. Kira-kira. Oke, sensei, berarti kita berarti nanti saya nonton rekaman yang minggu kemarin, abis itu sambil diperbaikin yang ada di rekamannya kemarin, selalu dibahas gitu sensei. Sip. Makasih. Makasih sensei. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya konfirmasinya. Senang ya kalau ada yang konfirmasi seperti memastikan ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ada lagi yang mau cerita? Oke ya, jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Terima kasih yang udah udah tanya, udah konfirmasi ya. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini, malam ini. Makasih banyak udah apa namanya ngikutin kemauan saya. Mohon maaf maksa. Ya. Sensei, makasih sensei. Makasih banyak ya. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditambahin? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Oke. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast sampai jumpa. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu sensei. Banyak. Baik, saya tutup ya.